Kali ini saya mereview sebuah amplifier Piro MW88, dimana ampli Piro MW88 ini channelnya mati sebelah, yang sebelah sini ini mati, yang ini hidup, terus ininya hidup. Kita coba dulu ya teman-teman. Kalau Piro ini mati sebelah gini, tidak keluar suaranya, itu bisa diperbaiki, dan IC suaranya itu teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman, tonton terus channel saya sampai selesai biar teman-teman paham gimana nanti memperbaiki ini, supaya teman-teman tidak gagal paham nantinya. Oke teman-teman, kita coba dulu, kita hidupkan ya. Oke, yang sebelah sini kita coba, yang channel sini ya. Ini udah kita masukkan flash disk, kita hidupkan coba. Itu ya. Kita coba ke channel nomor 3-nya. Nomor 3 juga hidup. Kita coba channel 1 dengan 2, ini yang mati. Nah, teman-teman lihat ini channel 2-nya hidup. Kita coba channel 1-nya ini hidup atau tidak. Ini lampu tetap berkedip. Kita coba besarkan channel 1-nya. Ini sudah kita fullkan, tetap tidak keluar suara, berarti dia ini IC suaranya yang ini. Oke, saya perlihatkan ke teman-teman IC suaranya. Oke, itu teman-teman IC suaranya pecah, jadi harus kita ganti. Sudah kita siapkan IC suaranya. Nah, ini teman-teman IC suaranya, dia kakinya ini ada 7 kakinya, bisa dilihat dengan jelas teman-teman. Kakinya ada 7 kaki ini. Jadi buat teman-teman yang bingung cari IC suara Piro ini 7 kaki, dan kodenya itu saya nih, kodenya jelas nggak teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di bawah ini, di link deskripsi channel saya ini, IC-nya akan saya tulis biar teman-teman tahu nanti kalau mau beli di toko elektronik. Ini
kalau di tempat saya ini hanya 17 ribuan, nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Oke ya teman-teman, ikutin terus channel saya, akan saya buka ini, saya perbaikin. Viro kita buka dulu baut-bautnya. Dan ini yang udah kita modifikasi, yang bisa dia ngecas otomatis. Dan teman-teman waktu itu minta direviewkan pemasangan itunya, kabelnya, nanti saya reviewkan buat teman-teman secara detail. Ini udah saya ganti sebenarnya teman-teman, aslinya bukan kayak ini ya. Nah, ini saya ganti yang punya ada di toko wallet itu, pengecas yang warna kuning. Jadi aslinya kalau Viro ini dia mesin PSU nya, udah kita ganti, ini langsung bisa ngecas otomatis dan langsung ada kipasnya. Teman-teman, kita bersihkan dulu kotor banyak kubunya. Jadi ini Viro yang model terbaru teman-teman, ininya nyatu jadi satu. Kalau yang model lama itu ininya pisah-pisah, termasuk heatsink pendingin ini juga pisah, karena ini yang model baru, yang keluaran baru, jadi ininya nyatu. Teman-teman, kita buka IC suaranya yang seperti ini.
teman-teman. Ini yang IC yang baru, kodenya A7240L yang 7 kaki ya. Pasang. Panjang kita potong sesuaikan yang kita perlukan, teman-teman. Kita solder. Oke, udah selesai. Makanya saya tidak mau pakai plier yang lain, karena kalau piro mudah saya perbaiki. Kalau yang lain kayak plier yang lain untuk rumah wallet itu saya belum paham. Kalau teman-teman kalau tentang perangkat suara ini, kalau lebih detailnya lagi, boleh teman-teman buka channel YouTube Agusman Kalbar. Beliau lebih paham lagi, dan beliau adalah senior saya di dalam budidaya wallet, dan beliau lebih paham tentang perangkat-perangkat suara ini, mana yang lebih bagus dan mana yang lebih baik untuk sebuah gedung rumah wallet. Kalau saya tahunya hanya piro yang paling mantap. Selain itu saya belum pernah coba gimana kualitasnya, tapi kalau buat saya piro sudah terbukti kualitasnya memang mantap. Tapi kalau untuk yang rakitan atau yang CD-ROM yang model besar itu, yang box, teman-teman boleh buka channelnya YouTube Pak Agusman Kalbar. Beliau juga orang Kalbar, dan beliau sangat paham dengan perangkat-perangkat suara ini, mana yang punya kualitas. Oke, kita pasang dulu yang ini, teman-teman. Kita rakit kembali, nanti kita coba.
kotor sekali. Kita bersihkan. Tidak ada sampahnya teman-teman, kita bersihkan sampahnya. Belum teman-teman, ada yang lupa. Ininya kita belum kasih baut, isi suaranya Pak, sorry teman-teman. Ini heatsink pendinginnya, IC-nya biar tidak cepat panas. Ya harus nempel ke heatsink pendinginnya ini, IC-nya biar tidak cepat panas.
rakit kembali, kita tes, kita pasang speaker, jalur output speakernya ini channel 4 kita pasang, channel 3 kita pasang, tes dulu ya teman-teman, nanti baru ininya lepaskan posisinya. Yang keduanya nah ini satunya oke. Kita coba dulu ya. Kan channel satunya hidup, mantap, channel satunya udah hidup, mantap. Oke teman-teman, terus ikutin channel saya dimana saya masang pengecas ini supaya otomatis sekaligus pasang kipas, dan ini ngecasnya nanti dia kalau ngecas jalan sendiri ya. Oke, kalau Piro ini kan tidak ada pengecasnya, nah kita pasang pengecas biar dia komplit, jadi tidak repot-repot lagi kita beli pengecas beli apa. Jadi kalau dia penuh mati seorang bisa ngecas. Dan kalau Piro ini awet ke aki teman-teman, aki tidak mudah cepat kurang airnya dan awetnya, dan kualitas suaranya lebih mantap. Oke, kita matikan dulu.
dan buat Piro saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini teman-teman, kalau biasanya kita beli dari toko ini kan, Piro ini tidak bisa ngecas, dan kondisi kabel ini dia masuk ke sini dia sebenarnya. Jadi satu dengan yang ini dia masuk ke ini, yang min yang plus ke plus, lalu kita potong yang jalur ke akinya, makanya dia tidak bisa ngecas karena dia tidak masuk ke sini. Makanya kita rubah ini, kita potong, kita masukkan ke sini. Dan untuk yang ini kan PSU pengecas yang warna kuning itu. Jadi buat teman-teman kalau mau pakai yang ini, kalau pakai PSU ini, kalau yang untuk dari AC itu tetap ya teman-teman, kita ngikutin yang denah yang di sini yang awal. Dan terus kalau yang ini ya, untuk menghidupkan ini player ini kan ada kabel min plusnya. Jadi teman-teman di sini ini ada tulisannya min plusnya, ini kan lampu LED untuk ngecasnya. Ya, ketika dia ngecas, lampu LED ini nyala, dan ketika penuh dia tidak nyala berkedip lagi. Kalau dia udah penuh artinya dia berhenti sendiri. Jadi yang kabel yang dari sini, yang dari player ini, untuk ngantar aliran listrik ke sini, ambil yang di sini ini yang 13 volt ini, 13 DC. Jadi kita ambil alirannya, kita masukkan ke sini. Yang pokoknya teman-teman nanti jangan sampai salah, yang min plus yang plus. Oke, kita sambungkan ini ngecas akinya ke sini ya teman-teman. Potong dulu, pas pilih kabelnya. Teman-teman, jangan sampai salah masuk nantinya. Kita kasih timah solder. Jadi untuk kakinya teman-teman, di sini ada tulisan DC plus DC min, makanya nanti teman-teman tidak boleh salah memasukkan kabel ini. Yang min tetap yang min ya. Oke, yang min sebelah sini kita masukkan.
terus lampu LED ngecasnya kita pasang kembali.
dan saya hanya berbagi yang pernah saya alami di gedung saya sendiri. Piro kualitas suaranya mantap, makanya saya tidak pernah pakai player merek lain selain Piro MW88. Oke teman-teman, dan saran saya buat teman-teman lagi, kalau pakai flash disk untuk suara itu lebih baiknya pakai yang merek Sekdis, karena kalau yang Sekdis ini tidak ada yang KW. Kalau yang merek lain itu biasa ada yang KW. Dan untuk teman-teman sekalian semua, Sekdis ini awet, tahan lama, dan terus ada juga merek yang kualitasnya lebih bagus juga, yaitu Toshiba. Toshiba ini yang 16 GB kalau bisa yang teman-teman, karena kalau yang 16 GB ke atas itu tidak ada yang KW. Kalau yang 16 GB ke bawah itu Toshiba KW. Kalau Toshiba itu kita lihat di belakangnya ada tulisannya Made in Japan, itu yang ori, selain Japan itu KW kalau yang Toshiba. Nah, buat teman-teman itu saja yang dapat saya berikan kalau tentang flash disk. Teman, gedung wallet itu sebenarnya kayak kita buat kebun lah, ibaratnya kita tanam. Tidak mungkin sebuah gedung itu langsung menemui hasilnya. Tentu ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui teman-teman. Mulai dari kita buat, tidak mungkin dalam 3 bulan itu lalu kita panen sekian kilo, dapat sekian kilo, itu mustahil. Semuanya butuh proses. Saya juga dulu waktu merintis mulai usaha ini berpikirnya juga seperti sama dengan teman-teman semuanya. Begitu kita buat, pertama ingin semua burung itu kita mau masukkan ke dalam gedung kita. Ternyata setelah saya buat, ternyata itu nihil, 0 kali besar. Semuanya itu butuh proses dan ada tahapannya. Oke teman-teman, sebenarnya gedung wallet itu akan mulai produktif, dimana usianya semakin tahun semakin produktif, dari 3 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan seterusnya. Dan kita mulai panen raya itu sebenarnya barulah memasuki tahap 4 tahun dan 5 tahun ke atas, barulah itu kita bisa panen tiap bulan. Itu kalaupun gedung kita dari awal udah ada hasil, langsung ada burung yang menginap, ya itu 4 tahun 5 tahun akan kita panen raya dalam tiap bulannya. Nah, gimana kalau gedung yang di bawah 5 tahun atau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu pastinya panennya 3 bulan sekali, karena kita pasti ternak dulu, karena setelah kita ternak, tunggu anakan terbang, barulah kita panen, dan seterusnya begitu. Ketika nanti gedung kita udah banyak dan hasilnya melimpah dan burung pun sudah mulai berkoloni, disitulah kita mulai panen raya. Oke teman-teman, jika teman-teman
kurang paham dalam berbudidaya walet, silahkan konsultasikan dengan yang pengalaman banyak di dunia walet ini, teman-teman yang berpengalaman yang lebih hebat. Kalau saya terus terang masih dalam tahap belajar, dan saya pun bukan konsultan, dan itu pun sekarang ini saya masih dalam tahap pembelajaran, dan saya belajar pun dari gedung saya sendiri dan ada menangani gedung orang lain. Dan itulah yang dapat saya bagikan dengan teman-teman apa yang saya alami di lapangan maupun di gedung saya sendiri. Ilmu walet ini sebenarnya teman-teman tidak baku, tidak ada yang instan langsung kita buat itu kita dapat hasil. Kalau gedung kita zong galau kita betulkan langsung itu ada hasil, itu mustahil. Semuanya ada proses, dalam berapa bulan kemudian barulah kita tahu bahwa yang kita bedah itu, yang kita betulkan itu benar. Dan banyak lagi saya jumpai itu teman-teman kadang suka dengan suara yang respon, yang suka bermain burungnya di sekitar LNB keluar masuk. Tetapi ternyata setelah 3 bulan kita lihat ke dalam, yang menginap pun tidak ada, yang bersarang apalagi. Mulailah kita gonta-ganti suara. Sebenarnya teman-teman kayak gitu pemikiran kita salah. Sebenarnya kita benahi dulu gedung kita, baru kita ganti suara. Kalau suara udah respon, tidak ada yang nginap dan tidak ada yang bersarang, kemungkinan besar masalahnya ada di dalam gedung, terutama tata ruang, tata suara, suhu dan kelembabannya. Yang sering saya jumpai masalah itu di dalam gedung. 3 masalah ini yang saya sering jumpai di dalam gedung. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, yang ingin gedungnya sukses, maka ikutilah tip-tip dari para konsultan-konsultan yang ada, yang mempunyai nama, yang mempunyai label, yang profesional. Maka saran saya buat teman-teman, jangan asal pilih suara. Pilihlah suara yang berkualitas. Setelah itu kita benahi gedungnya, terutama desain gedung, LNB, poin, tata suara, suhu dan kelembapannya. Jika itu benar, maka hasilnya pun benar. Dan buat teman-teman, ketika itunya semua benar, maka di dalam pun, di romping room, ruang inap itu harus nyaman juga, terutama di papan sirip media yang kita sediakan lagi. Itu tergantung ketika kita menyediakan medianya lagi di papan sirip. Banyak yang menemui problem lagi, burung menginap tapi pindah-pindah. Malam ini di speaker ini, besoknya lagi pindah lagi. Itu masalahnya dari tata suara dengan ketidaknyamanan dia di media yang dia tempati, terutama di papan sirip. Kadang papan sirip itu licin dan lunak. Maka saran saya buat teman-teman,
Jika ingin gedung waletnya betah, maka sediailah di dalam itu media yang nyaman untuk walet. Terutama di papan sirip itu harus ada pondasi-pondasi di mana setelah dia hinggap nanti itu nyaman dia hinggap di papan sirip, karena yang kita kejar, yang kita inapkan burung anakan yang baru terbang dari gedung orang. Dan tidak mungkin burung indukan itu yang punya tempat di gedung orang lain, tidak mungkin itu nginap di gedung kita. Yang pastinya anakanlah yang pindah ke gedung kita. Maka di situ di media papan sirip itu sediakanlah terutama pondasi-pondasi yang lebih bagus lagi, yaitu besek, ada juga yang pakai styrofoam nasi itu kita belah, kita tempelkan di papan sirip. Itu kalau yang udah terlanjur papan siripnya licin. Gimana kalau baru kita mulai mau buat papan siripnya? Lebih bagusnya kalau teman-teman masih baru mau buat, itu sebenarnya harus digaris-garis dan di kotak-kotak. Jarak 60 cm itu kita kotak-kotak. Karena apa? Papan sirip yang kotak-kotak, burung walet lebih menyukai sirip yang berkotak-kotak. Memang yang beranggapan bahwa sirip yang berkotak-kotak itu kualitas sarangnya jelek. Ya, memang jelek. Tapi ketika nanti kita sudah panen raya, itu bisa kita buka dan nanti burung kita hasil sarangnya kalau udah kita buka, jarak kotak-kotaknya itu pasti sarangnya udah mangkok semua. Banyak yang saya jumpai owner-owner teman-teman saya sarankan disuruh kotak-kotak itu pada ndak mau. Kenapa? Alasannya karena banyak sudut sarangnya. Ya, memang banyak sudut. Lebih pilih mana teman-teman banyak sudut daripada tidak ada sarang sama sekali dalam berapa bulan. Lebih baiknya kalau saya pribadi ada sarang, biar bersudut tidak apa. Yang penting kita bersarang, punya sarang, nanti setelah kita hasilnya melimpah di dalam gedung kita buang sekat-sekat kotak-kotak sirip yang ada di dalam gedung kita. Biar kenapa? Ya, biar sarangnya nanti banyak yang mangkok. Dan yang burung pun udah dewasa semua, dan dia tidak mungkin pilih media tempat lagi karena sirip udah penuh dan dia tetap bersarang di situ lagi. Dan burung walet ini tidak akan mungkin pindah ke tempat yang lain bila dia sudah menetap di gedung kita dan udah bersarang. Itu mustahil untuk kabur ke gedung orang lain, kecuali di dalam gedung kita ada predator. Di dalam gedung itu dimakan predator, seperti predator di dalam gedung itu tikus. Karena kalau tikus ini memang habis tetap dimakannya burung kita di dalam gedung. Yang kedua itu tokek. Tokek itu suka juga dengan burung walet, terutama telurnya. Nah, kalau predator di luar apa? Ya, burung hantu. Burung hantu itu di saat maghrib atau tengah malam, subuh dia. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ingin teman-teman ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi,
silahkan. Dan saya bukan konsultan, hanya saya tukang, hanya buruh, kuli, dan saya hanya menangani gedung saya sendiri. Jika teman-teman ingin minta bantu, sebisa mungkin tetap saya bantu. Itulah kemampuan saya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika teman-teman masih lihat, kolom deskripsi ini, di bawah ini ada nomor WA saya. Silahkan teman-teman jika ingin lebih tahu lebih detail tentang berbudidaya walet. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.